Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Solida dari kelas Farmasi A ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai formulasi tablet hisap ekstrak etanol gambir. Sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aditya Mufi, kemudian ada Rahel Verlina, kemudian ada Sarah Nurma Anissa, kemudian ada Ardia Citra, kemudian ada Ida Refa Zahra, kemudian ada Jessica Agnesia Tatau, dan yang terakhir ada Ripka Angelina. Untuk topik yang akan kita bahas kali ini ada pengertian, metode pembuatannya, eksipien khusus, contoh produk, formulasi dan rasionalisasi, evaluasi, interpretasi data, dan kesimpulan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh kawan saya. Untuk kawan saya, dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian tablet hisap. Next. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, tablet hisap adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Tablet hisap ditujukan untuk pengobatan iritasi lokal atau infeksi mulut atau tenggorokan, tetapi juga mengandung bahan aktif yang ditujukan untuk absorpsi sistemik setelah Next. Berikutnya ada contoh produk. Yang pertama ada Sakatonik ABC. Sakatonik ABC merupakan suplemen multivitamin dengan kandungan vitamin dasar yang lengkap untuk anak-anak. Yang kedua ada Meiji FG Troches. Digunakan termasuk obat antibiotik yang penggunaannya membutuhkan resep dokter. Tablet hisap ini ampuh membunuh bakteri penyebab radang tenggorokan, sariawan, dan infeksi bakteri pada mulut dan gusi. Selanjutnya ada Degirol. Degirol merupakan obat dengan kandungan dequalinum klorid yang memiliki sifat antiseptik. Selanjutnya ada Vitasimin. Tablet hisap untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin C dan menjaga daya tahan tubuh. Next. Baik, selanjutnya eksipien khusus. Eksipien khusus pada obat ini adalah bahan pengikat yaitu PPV, yaitu polyvinyl pyrrolidone. PVP merupakan pengikat polimer serbaguna yang merupakan zat larut alkohol yaitu dengan konsentrasi 3-15%. Granul dengan bahan pengikat PVP memiliki sifat alir yang baik, sudut diam yang minimum, menghasilkan finish yang lebih sedikit dan daya kompatibilitasnya lebih baik. Next. Menurut penelitian Widya, penggunaan PVP sebagai bahan pengikat menghasilkan tablet yang tidak keras, waktu disintegrasinya cepat sehingga cepat terdisolusi dalam cairan tubuh, terabsorpsi, setelah itu terdistribusi ke seluruh tubuh serta sirkulasi sistemik dan memberikan efek terapi. VPP sedikit higroskopis. Tablet yang dibuat dengan VPP biasanya tidak menjadi keras seiring dengan bertambahnya waktu dan membuatnya menjadi suatu pengikat yang baik. Next. Nah, di sini semakin tinggi konsentrasi VPP sebagai pengikat, maka semakin tinggi pula kekerasan tablet hisap yang dihasilkan. Syarat waktu hancur untuk tablet hisap adalah tidak hancur dalam mulut tetapi larut atau terkikis secara perlahan-lahan dalam waktu 30 menit atau kurang. Sedangkan syarat waktu hancur untuk tablet biasa adalah kurang dari 15 menit.
Oke, yang selanjutnya adalah formulasi. Next. Formulasi yang digunakan pada tablet hisap ini yaitu ekstrak gambir yang digunakan sebagai zat aktif dengan jumlah 500 mg, kemudian ada PVP sebagai bahan pengikat dengan jumlah 400 mg, kemudian ada sukralosa yang digunakan sebagai pemanis sebanyak 10 mg, ada dextrosa digunakan sebagai pengisi dan pemanis sebanyak 2,568 mg, ada laktosa digunakan sebagai pengisi sebanyak 400 mg, ada MG stearat digunakan sebagai lubrikan sebanyak 40 mg, lalu ada aerosil digunakan sebagai penghancur sebanyak 40 mg, ada talkum digunakan sebagai bahan glidan sebanyak 20 mg, lalu ada serbuk mentol digunakan sebagai perasa sebanyak 20 mg, yang terakhir ada pewarna coklat yang digunakan sebagai pewarna sebanyak 2 mg. Next. Selanjutnya ada rasionalisasi dari excipient yang digunakan. Next. Yang pertama yaitu ada ekstrak gambir. Ekstrak gambir ini digunakan sebagai zat aktif dari tablet hisap. Nah, ekstrak ini yang digunakan adalah ekstrak yang telah dikeringkan dengan kadar air rata-rata 1,7%. Kemudian ada PVP. Bahan ini digunakan sebagai bahan pengikat. PVP merupakan bahan pengikat yang dapat menghasilkan granul dengan sifat alir yang baik. PVP ini juga mampu meningkatkan gaya tarik-menarik antar partikel sehingga dapat membentuk massa padatan yang kompak. Selanjutnya ada sukralosa, digunakan sebagai bahan tambahan pemanis. Nah, sukralosa ini mempunyai tingkat kemanisan yang lebih tinggi daripada sukrosa. Sukralosa merupakan bahan tambahan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian ada dextrosa, digunakan sebagai bahan pengisi sekaligus sebagai bahan pemanis. Dextrosa ini bersifat kurang rapuh dan memiliki tendensi untuk mengeras, sehingga cocok digunakan untuk bahan pengisi tablet hisap. Lalu ada laktosa, digunakan sebagai bahan pengisi. Laktosa ini merupakan bahan pengisi yang baik karena dapat memberikan massa granul yang padat pada metode kempal langsung. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu MG stearat. MG stearat ini digunakan sebagai bahan lubrikan. MG stearat ini dapat berfungsi untuk mengurangi gesekan selama proses pengempaan tablet. Nah, selanjutnya itu TAF. TAF digunakan sebagai glidan. TAF ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan alir dari granul. Yang selanjutnya yaitu aerosil. Aerosil digunakan sebagai bahan penghancur. Aerosil berfungsi untuk membantu hancurnya tablet pada saat dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu serbuk mentol. Serbuk mentol ini digunakan sebagai perasa pada tablet hisap. Perasa ini digunakan agar tablet mempunyai rasa yang baik pada saat dikonsumsi. Yang terakhir yaitu pewarna coklat. Pewarna coklat ini digunakan sebagai pewarna untuk menambah estetika pada tablet hisap yang akan dibuat. Next. Oke, selanjutnya ada metode pembuatan. Untuk yang pertama, itu disiapkan alat dan bahan. Kemudian kita menyetarakan timbangan. Setelah timbangan disetarakan, semua bahan dihaluskan. Kemudian semua bahan diambil lalu ditimbang. Dimasukkan bahan satu persatu ke dalam wadah. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah, bahan itu dicampur dan diaduk hingga homogen. Kemudian dilakukan evaluasi granul berdasarkan literatur. Kemudian granul dicetak dalam mesin dengan metode kempal langsung. Dan setelah jadi, tablet yang dihasilkan diuji sesuai persyaratan. Selanjutnya, evaluasi granul dan evaluasi tablet. Pada evaluasi granul dilakukan evaluasi laju alir, didapatkan hasil uji sebesar 13,06 gram per detik, di mana persyaratannya yaitu lebih dari 10 gram per detik.
di mana interpretasinya memenuhi persyaratan, yaitu bebas mengalir. Lalu, uji sudut diam. Hasil uji didapatkan yaitu 25,9 derajat, sedangkan persyaratannya 20-40 derajat, yang berarti memenuhi persyaratan. Yang ketiga yaitu uji kadar air. Hasil uji menunjukkan 4,5%, di mana persyaratannya 2-5%, yang berarti memenuhi persyaratan. Lalu uji kompresibilitas dengan hasil uji 11,9 dan persyaratannya 5-15, yang berarti sangat baik. Dengan begitu, interpretasinya memenuhi persyaratan. Next. Uji yang terakhir yaitu distribusi ukuran. Terlihat pada hasil uji pada gambar 1, yaitu belum memenuhi dikarenakan persyaratannya yaitu mengandung tidak lebih dari 10% serbuk halus dan kurvanya yang seharusnya ialah berbentuk lonceng, namun pada hasil uji tidak membentuk lonceng pada kurva, sehingga interpretasinya tidak memenuhi persyaratan dikarenakan ukuran pada sieving analyzer yang dipakai antara 12-22 mils, juga adanya partikel aerosil yang berukuran 200 mikro dan partikel dektrosa berukuran 125-180 mikro, sehingga presentase fineness granul menjadi besar. Next. Selanjutnya, dilakukan evaluasi tablet. Yang pertama yaitu organoleptik, meliputi bentuk yaitu bundar, warnanya coklat muda, rasa manis, dan bau aroma mint. Interpretasinya, tablet yang dihasilkan dinilai secara keseluruhan baik bentuknya maupun aroma, warna, dan rasanya. Lalu yang kedua ada uji kekerasan. Hasil uji menunjukkan 12,5 kg per cm. Dengan begitu, persyaratannya 10-20, yang berarti memenuhi persyaratan. Lalu keseragaman ukuran dengan tebal 4 mm dan diameter 26,35 mm, di mana persyaratannya lebih dari 18 mm. Dengan begitu memenuhi persyaratan. Lalu uji keseragaman bobot. Hasil uji menunjukkan 4,360 gram dengan persyaratan tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari 5% dari bobot rata-rata. Interpretasinya yaitu memenuhi persyaratan. Next. Evaluasi berikutnya yaitu uji variabilitas dengan hasil uji 0,574% dengan persyaratan kurang dari 0,8%, yang berarti memenuhi persyaratan. Lalu yang terakhir yaitu waktu hancur dihitung dengan hitungan menit. Hasil uji menunjukkan 35,68 menit dengan persyaratan kurang dari 30 menit. Hal ini tidak memenuhi persyaratan dikarenakan peningkatan konsentrasi dari PFB sebagai bahan pengikat, maka akan memperlambat waktu hancur tablet hisap tersebut. Next. Selanjutnya ada interpretasi dari data. Yang pertama ada hasil penapisan fitokimia pada gambir. Pada penapisan serbuk ditemukan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan kumarin. Pada penapisan ekstrak ditemukan adanya senyawa golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan kumarin. Ekstrak tersebut beserta serbuk dinyatakan mengandung senyawa fungsional yang termasuk dalam golongan senyawa polifenol, dan senyawa ini merupakan hasil metabolit sekunder tanaman. Selanjutnya. Karakterisasi ekstrak dari parameter spesifik dari hasil percobaan didapatkan bentuk ekstrak kental dengan identitas Uncaria gambir Roxby berdasarkan organoleptiknya berbentuk kental berwarna coklat tua, memiliki aroma dan rasanya yang pahit. Berdasarkan persyaratan, keseluruhan dari hasil percobaan sesuai dengan persyaratan, yaitu bentuk ekstrak kental berwarna coklat, memiliki aroma dan rasanya yang pahit, dan identitasnya Uncaria
Gambir, Roxby. Selanjutnya, karakterisasi ekstrak dari parameter non-spesifik didapatkan hasil percobaan penetapan kadar air 1,7%, di mana tidak melebihi dari syarat, yaitu 14%, di mana penetapan kadar air sendiri dilakukan untuk memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air pada simplisia. Pada penetapan kadar abu didapatkan 7,15%, di mana ia lebih dari persyaratan, yaitu 7%, dikarenakan penetapan kadar sendiri ini diketahui untuk mengetahui kandungan komponen yang tidak menguap, yang tetap tinggal pada ekstrak dari hasil pembakaran atau pemijaran senyawa organik, di mana semakin rendah kadar abu suatu bahan, maka semakin tinggi kemurniannya. Pada penetapan kadar abu tak larut asam dilakukan untuk mengetahui besarnya tingkat pengotor yang tercampur dari faktor eksternal yang berasal dari pengotor seperti pasir atau tanah. Didapatkan hasilnya 0,009% dan tidak lebih dari syarat, yaitu 0,1%. Pada penetapan susut pengeringan dilakukan untuk memberikan batasan maksimal besar senyawa yang hilang saat proses pengeringan, di mana didapat 6,4% dan tidak melebihi syarat, yaitu 10%. Selanjutnya pada hasil rendemen yang ideal adalah 100% dan didapat dari hasil, yaitu 58,58%, di mana hasil tersebut disebut fair ataupun aman. Selanjutnya, pada hasil evaluasi granul, pada uji laju alir granul didapatkan bahwa formulasi memiliki laju alir yang lebih besar dan sesuai dengan syarat. Pada uji sudut diam didapatkan nilai 25,9 derajat, yaitu kurang dari 30 derajat maupun dalam rentang 20-40 derajat. Jika semakin datar kerucut dari hasil uji sudut granul, artinya sudut kemiringan semakin kecil dan sifat alir serbuk semakin baik. Pada uji kadar air pada granul, didapatkan kadar airnya 4,5%, di mana syaratnya 2-4%, dan dinyatakan bahwa granul yang terlalu kering akan menyebabkan tablet mudah rapuh, sedangkan granul yang terlalu lembab akan menyebabkan kesulitan saat pencetakan pada punch dan die. Selanjutnya, pada uji kompresibilitas granul, didapati sebesar 11,9 dan sesuai dengan persyaratan atau memenuhi persyaratan, yakni dalam rentang 5-15, yang artinya uji kompresibilitas granul sangat baik. Semakin besar nilai kompresibilitas, menunjukkan granul memiliki sifat alir yang kurang baik. Selanjutnya, hasil uji distribusi ukuran partikel bertujuan untuk melihat ketersebaran ukuran partikel granul. Apabila ukuran partikel granul terdistribusi pada tiap mesh, maka hal ini akan berpengaruh pada sifat alir granul. Dan dari formula ditunjukkan bahwa ukuran partikel mengandung lebih dari 10% serbuk halus, dan hasil tersebut disebabkan karena ukuran dari sieving analyzer digunakan antara mesh 12-22, dan adanya partikel aerosol yang berukuran 200 mikrometer, dan partikel dextrosa 125-180 mikrometer yang menyebabkan persentase serbuk halus dalam granul menjadi lebih besar. Selanjutnya, pada hasil evaluasi tablet pada uji organoleptik dari formula, itu memiliki bentuk bundar, berwarna coklat muda, dan rasanya yang manis. Dari formula juga didapati aroma mint agar membuat pasien untuk mudah mengonsumsi. Pada uji kekerasan tablet, pada formula C memiliki kekerasan sebesar 12,5 kg per cm kubik, per cm persegi, dan dari syaratnya sudah memenuhi, yaitu di antara 7-14 kg. Kemudian pada uji keseragaman ukuran tablet,
Dari formula didapati tebal sebesar 4 mm dan diameter sebesar 26,35 mm. Syarat keseragaman ukuran yaitu memiliki diameter lebih dari 18 mm. Pada uji keseragaman bobot didapati bahwa bobot sebesar 4,360 gram. Pada uji friabilitas tablet, pada formula memiliki friabilitas sebesar 0,574%. Persyaratan friabilitas tablet yang baik yaitu kurang dari 1%. Dan kemudian pada uji waktu hancur tablet, didapati 35,68 menit, dan syarat untuk waktu hancur untuk tablet hisap sendiri tidak hancur dalam mulut, tetapi larut atau terkikis secara perlahan-lahan dalam waktu 30 menit atau kurang. Selanjutnya, pada hasil uji DC4, diketahui uji DC4 digunakan untuk pengujian imunomodulator dari senyawa yang ada dengan melihat perubahan kadar CD4 dalam darah panelis yang mengonsumsi tablet hisap selama 5 hari berturut-turut. Dari data analis statistik persen CD4 dalam limfosit menunjukkan bahwa kadar CD4 dalam limfosit tidak berbeda secara bermakna antara sebelum dan sesudah perlakuan. Pada analisis statistik terhadap jumlah mutak CD4 limfosit pada kontrol positif tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, yang selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Tablet hisap merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Contoh produk tablet hisap yaitu ada Sacotonik ABC, Vitasimin, Degirol, Meiji Evitroches, dan eksipien khusus yang biasa digunakan sebagai bahan pemikat yaitu polivinil pyrrolidon. Selanjutnya itu formulasi tablet hisap yang digunakan pada presentasi kali ini yaitu estragambir sebagai zat aktif, polivinil pyrrolidon sebagai bahan pemikat, sukralosa sebagai pemanis, dektrosa sebagai pengisi dan pemanis, laktosa sebagai pengisi, magnesium stearat sebagai lubrikan, aerosil sebagai penghancur, talc sebagai glidan, serbuk mentol sebagai perasa, dan pewarna coklat sebagai warna. Dan metode pembuatan yang digunakan yaitu metode kempal langsung. Pada evaluasi granul, uji laju alir, uji suhu diam, dan persen kadar air memenuhi persyaratan yang tertera, dan kompresibilitas granul sangat baik. Pada evaluasi tablet pada uji ergonoleptik terbentuk bundar berwarna coklat muda, rasa manis, dan beraroma mint. Pada uji kekerasan, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, dan uji friabilitas memenuhi persyaratan. Sedangkan pada uji waktu hancur tidak memenuhi persyaratan yang tertera. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.